Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji tafsir kita yaitu tafsir Kediri. Kita sampai di surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Sebelum kita masuk ke penafsirannya, terlebih dahulu perlu saya sampaikan bahwa ayat ini sudah berganti topik ya. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Baqarah itu membicarakan tentang orang-orang beriman dan karakteristik mereka. Kemudian ayat ke-6 itu sudah ganti orang-orang kafir. Jadi begini, Quran itu tidak seperti buku yang ada bab-babnya. Ini bab orang kafir, ini bab orang mukmin, tidak ada kayak gitu. Jadi Al-Quran itu ya wis ngalir gitu aja. Tiba-tiba di tengah jalan itu ganti topik begitu. Nah, Mufasirlah yang bertugas untuk memetakan perbedaan-perbedaan pembahasan yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau kita baca itu ya ngalir saja itu. Nyaris tidak ada bedanya itu pembahasannya. Kita kan orang Indonesia ya. Dan kemampuan kita memahami bahasa Arab itu kan tidak sebagus mereka yang asli orang Arab. Tetapi begini, Al-Quran itu meskipun beda pembahasan, dia meskipun tahu orang itu tahu maknanya, tapi memang ngalir saja seperti tidak terasa begitu. Karena ini sebuah rangkaian yang sangat cantik dari segi bahasa, sastranya luar biasa sehingga orang itu baca itu tidak terasa. Padahal itu sudah beda pembahasannya. Begitu. Jadi ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan orang-orang yang beriman, sedangkan ayat 6 dan ayat 7, dua ayat saja itu membicarakan orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Artinya sudah saya bacakan tadi. Jadi begini, ayat ini memiliki sebab turun atau dalam ulumul Quran itu disebut asbabun nuzul ya. Jadi Quran itu tidak semuanya memiliki sebab turun. Sebab turun itu hanya dimiliki oleh ayat-ayat tertentu. Saya memperkirakan 6.236 ayat yang ada di dalam Al-Quran itu yang memiliki sebab turun sekitar 15%. Dan yang paling banyak itu surat At-Taubah. Itu yang paling banyak secara kuantitas, yang paling banyak adalah surat At-Taubah. Nah, kebetulan di dalam ayat ke-6 ini memiliki sebab turun. Jadi begini ya, dalam memahami Quran itu ada dua versi. Yang pertama, al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Istimbat hukum atau pelajaran yang diambil itu bisa mengacu kepada yang pertama adalah bikhususi sabab la bi umumil lafzi. Jadi konteks apa ayat itu membicarakan, siapa yang dibicarakan, itu bikhususi sabab atau sebab khusus yang menyebabkan dia membicarakan sesuatu begitu. Kemudian yang kedua bi umumil lafzi. Bi umumil lafzi itu tidak peduli siapa yang dibicarakan, tetapi yang penting ayat ini membicarakan umumnya karakter begitu. Nah, oleh karena itu seperti apa kedua-duanya saya potret, baik itu bi umumil lafzi saya potret atau bi khususi sabab juga saya potret. Dua-duanya di tafsir Kediri ini saya potret. Yang pertama, sabab turun yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir atau Bari dari Ibnu Abbas ya. Jadi Ibnu Jarir sama Ibnu Abbas itu ada jenjang yang panjang. Nah, jenjang yang agak panjang itu sebagian riwayatnya saya sampaikan di tafsir ini, sebagian juga saya pangkas begitu untuk mempersingkat waktu, karena kalau menyebutkan satu persatu nama dari masing-masing rawi itu juga butuh waktu. Maka dalam kesempatan kali ini kita pangkas saja riwayatnya Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Ayat 6 ke 7, ayat 6 dan 7. Jadi sabab turun itu tidak hanya satu ya, kadang itu 2 ayat, kadang itu 3 ayat, kadang itu bagian 1 ayat saja, 1 kata itu ada loh. Sabab turun itu hanya 1 kata. Jadi jangan dianggap sabab turun itu selalu 1 paket 1 ayat, enggak. Nah, dalam konteks ini paket. Jadi
ayat 6 dan ayat 7 itu turun menurut riwayatnya Ibnu Abbas itu turun kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi innalladzina kafaru, orang-orang kafir ini yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi Madinah. Jadi begitu. Nah, kenapa juga orang Yahudi Madinah itu disebut sebagai orang yang kafir? Nanti pembahasannya di belakang. Intinya yang dimaksud kafaru di sini kalau kita mengacu kepada bikhususi sabab, maknanya adalah orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi Madinah. Itu menurut riwayatnya Ibnu Abbas. Yang kedua, sama riwayatnya Ibnu Jarir atau Bari, tetapi bukan dari jalur Ibnu Abbas, yaitu dari jalur Robi bin Anas. Ayat ini, 6 dan 7 ini turun pada saat perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang Khandaq ya, atau perang parit ya, sebutannya begitu. Perang Ahzab itu terjadi pasca perang Uhud. Jadi pada saat itu umat Islam di Madinah itu dikepung oleh pasukan aliansi dari beberapa jalur gitu. Bahkan saking mencekamnya situasi itu, tahu kalau ada rombongan yang akan mengepung Madinah, rombongan perang atau sebutannya aliansi perang karena terdiri dari banyak pihak. Itu ada salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi itu memberikan usul kepada Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana kalau kita membuat parit itu untuk mengamankan Madinah yang akan diserang oleh musuh. Akhirnya umat Islam itu menggali parit sejauh 4 kilo lebih, lebarnya kalau tidak salah itu 4 meter, kedalamannya sekitar 2 atau 3 meter. Jadi kedalamannya segitu, terus lebarnya juga segitu, kemudian panjangnya itu sekitar 4 kilo lebih. Nah itu kemudian pasukan lawan itu kalau memaksa lompat itu dia akan terjatuh ke parit itu. Nah innalladzina kafaru ini dalam riwayatnya Ibnu Jarir dari Robi bin Anas itu turun pada saat perang Ahzab itu tadi, pada saat perang parit. Jadi ketika aliansi orang-orang kafir itu jadi satu mau menyerang Madinah, ternyata mereka tidak bisa mendekat Madinah gara-gara ada parit yang begitu panjang membentang dan bisa mengamankan Madinah. Kemudian umat Islam pada akhirnya bisa diselamatkan gara-gara parit itu. Mereka dikepung oleh musuh itu cukup lama, kemudian Allah menolong, dihempas oleh angin yang begitu kuat sehingga pasukan musuh itu kocar-kacir, bekal mereka kocar-kacir, pulang dengan tangan hampa. Nah, di saat itulah ayat ke-6 dan ke-7 itu turun. Itu sebab turunnya. Menurut riwayatnya Robi bin Anas. Kemudian masih dari Ibnu Jarir, riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada para pembesar Yahudi di Madinah. Jadi mereka seperti Huyai bin Akhtab, kemudian Ka'ab bin Ashraf dan rekan-rekannya. Nah, itu riwayat kedua dari Ibnu Abbas. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan dari sebab turun itu, yang pertama turunnya pada saat perang Ahzab. Jadi perang Ahzab itu kan di Madinah, terjadinya di Madinah. Kemudian yang kedua turun kepada orang-orang Yahudi. Yang ketiga turun kepada para pembesar Yahudi. Jadi kita bisa menyimpulkan secara umum turunnya itu memang di Madinah. Surat Al-Baqarah secara umum itu turunnya di Madinah, khususnya pada saat perang Ahzab itu kalau spesifik waktu. Kemudian kalau spesifik orangnya adalah orang-orang Yahudi, khususnya para pembesarnya umat Yahudi. Nah, itu adalah ayat yang menjelaskan tentang orang-orang kafir yang dimaksud pada ayat ke-6 dari segi sebab turun atau sebabnya turun. Nah, jadi begitu. Kalau kita memotret Al-Quran dari segi ulumul Qurannya, yaitu pembahasan sebab turun, maka innalladzina kafaru, 2 ayat ini itu turun kepada orang-orang Yahudi di Madinah, khususnya pada saat perang Ahzab. Begitu. Itu sebab turunnya. Kita masuk di tafsir ya, itu baru pengantar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Nah, jadi gini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tetap saja tidak mau beriman.
Karena Ali bin Abi Thalib itu bilang begini, al-qalbu idza kariha ama. Hati itu ketika sudah benci itu buta. Begitu juga sebaliknya, hati itu kalau sudah cinta, nah itu juga buta. Ini sama, ini urusannya psikologis orang ya. Kita itu kalau sedang suka kepada orang, jeleknya itu nggak kelihatan. Wis wopo-wopo apik. Bahkan lautan apiku seberangi misalnya gitu, itu saking orang itu yang ada senengnya saja itu. Padahal lautan api itu ya tidak mungkin itu diseberangi, kan ya gosong ya. Gitu. Itu psikologi orang yang sedang cinta. Begitu juga psikologi orang yang sedang benci. Jangankan kok perkara jelek, yang asli jelek no. Jangankan perkara jelek. Perkara baik saja kalau orang itu benci itu jadi jelek kok di mata orang yang benci itu. Sehingga apa? Sehingga apapun yang dilakukan Rasulullah, apapun dakwah yang dilakukan oleh Nabi, ya tetap saja ditolak oleh orang-orang Yahudi Madinah. Dalam konteks kita memahami ayat ini berdasarkan sebab turunnya ayat, yaitu orang-orang Yahudi Madinah. Kenapa demikian begitu? Jadi ini, orang Yahudi itu mengklaim bahwa Rasul terakhir itu dari kalangan Yahudi. Jadi mereka cukup shock ketika ternyata Rasul terakhir itu justru dari orang Arab. Dan bukan keturunan Yahudi. Karena Yahudi itu bahasa PD-nya begini, aku ini keturunan Nabi. Jadi banyak para Nabi itu dari keturunan Yahudi itu, Bani Israel itu. Saking PD-nya mengklaim Rasul terakhir itu dari kalangan mereka, ternyata dari yang lain, keturunan Ismail. Nah itu yang menjadikan mereka iri dan tidak mau beriman kepada Rasulullah. Jadi mau diperingatkan atau tidak, itu ya tetap saja mereka kafir begitu. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, itu kita memahami ayat ke-6 ini dari segi konteks masa itu dan juga dari segi makna kafir yang ditujukan berdasarkan sebab turun. Apakah ada makna yang lain? Ada. Jadi begini, kafir itu maknanya adalah tertutup. Dan makna kafir itu konotasinya tidak negatif dulu itu. Jadi ketika ada orang bertanya, siapa dia? Dia adalah orang yang masih tertutup. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, siapa dia? Dia orang kafir. Itu kalau kita terjemahkan itu begini, siapa dia? Dia adalah orang yang masih tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup dari hidayahnya Allah. Suatu saat bisa jadi Allah membuka tutup itu dan menjadi orang beriman. Jadi redaksi kafir itu dulu itu konotasinya belum negatif. Nah, sekarang itu bergeser. Orang yang tidak beragama itu memang langsung dicap sebagai orang kafir. Itu yang membedakan. Jadi Quran itu redaksinya halus karena dia memilih diksi kafir ini sebagai orang yang hatinya masih tertutup. Begitu. Nah, jadi kalau kita memotret dari segi bahasa, maknanya begitu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak kamu beri peringatan. Kenapa? Dia masih tertutup karena memang yang berhak membuka kunci itu hanyalah Allah, bukan kita. Rasulullah itu tugasnya hanya satu, mubasyiron wa nadhiron gitu ya, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat dan memberikan peringatan bagi mereka yang ingkar dari peringatan Allah. Saya mengandaikan begini ya, Rasulullah itu adalah orang yang tembus pandang. Dia tahu jalan ke depan itu seperti apa. Dia adalah orang yang tahu jalan. Seperti kita misalnya perjalanan ke suatu daerah, kita belum tahu jalan itu. Maka orang yang tahu jalan itu memberikan tanda, memberikan peringatan, jangan lewat sini, jangan lewat situ. Karena kalau lewat situ itu berbahaya. Begitu. Nah, Rasulullah itu tugasnya memberikan peringatan itu. Jangan lewat sini, jangan lewat situ. Tapi lewatlah sebelah sini. Begitu. Supaya apa? Supaya manusia itu selamat. Supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, orang yang kadung benci kepada orang yang memberi peringatan, menganggap itu sebagai bualan semata. Wis akhirnya terjang, ya salahmu dhewe kalau diterjang. Ternyata di situ jurang misalnya. Begitu. Ternyata di situ jalannya rusak, misalnya kayak gitu. Itu adalah
fungsi Nabi sebagai mubasyirun wa nadhirun. Lewatlah jalan ini mulus cepat sampai, misalnya begitu. Shiratal mustaqim itu jalan yang mulus, jalan tol, jalan yang cepat sampai. Nah, Rasulullah itu tidak berkewajiban mengislamkan orang. Dia mendakwahkan Islam, tetapi tidak berkewajiban mengislamkan orang. Tujuannya hanya menyampaikan saja. Iman dan tidak itu tergantung Allah. Karena apa? Nabi Yunus itu pernah mendapatkan perintah untuk menyampaikan wahyu, kemudian karena dia tidak mendapatkan banyak umat, itu merasa begini, saya itu orang baik yang menunjukkan jalan baik, kok yura dinggep karo masyarakat gitu ya, kok yura nek sing manut aku itu. Akhirnya apa? Nabi Yunus itu mutung, bahasa Jawa saya itu mutung ya, mutung itu putus asa ya bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya. Nabi Yunus itu mutung dan akhirnya lari dari tanggung jawab dakwah. Dia naik perahu, kemudian perahunya itu diombang-ambing oleh badai. Kemudian nahkoda di perahu itu memutuskan ini harus muatannya dikurangi. Karena semuanya penting, baik bawaan maupun orangnya, maka ini yang harus dikurangi orangnya. Muatannya kelebihan, harus dikurangi. Lalu diundi, ketemu undian itu Nabi Yunus. Kemudian mereka bilang begini, wah janganlah, masa orang baik mau dilemparkan ke laut. Diundi lagi. Untuk yang kedua kalinya, ketemu lagi, jatuhnya ke Nabi Yunus. Wah, janganlah, ini kan orang baik, masa nanti kita jeburkan ke laut gitu. Akhirnya yang ketiga, ketemunya diundi lagi, tetap Nabi Yunus. Apa boleh buat itu ya? Sampai 3 kali tetap Nabi Yunus. Dan akhirnya dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan hiu. Baru kemudian Nabi Yunus taubat dan menyampaikan penyesalannya kepada Allah, lalu Allah menyelamatkan dia. Dan kemudian Al-Quran merekam sikap dan keadaan Nabi Yunus ketika berkomunikasi dengan Allah. Allah menyampaikan begini, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa manusia sehingga mereka mau beriman semuanya? Tidak begitu gitu ya. Jadi tugas seorang nabi, tugas seorang rasul itu hanya menyampaikan, tidak berkewajiban mengislamkan orang. Islam ora kono-kono gitu. Makanya Gus Dur itu ketika berinteraksi dengan orang yang beda agama, ya nyantai saja om. Jangankan kok saya sebagai ketua PBNU ya Gus Dur, apalagi hanya sebagai presiden. Rasul saja tidak berkewajiban untuk mengislamkan orang. Itu apalagi hanya sekedar ketua PBNU maupun sebagai presiden. Jadi nyantai Gus Dur itu enggak begitu fanatik gitu. Oke, baik. Itu adalah makna innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Am lam tungdirhum la yu'minun belum saya tafsirkan. Atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Artinya apa? Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi itu muspro. Muspro itu ya ndak enek gunane gitu. Tetap saja ditolak oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Itu kalau kita memaknai ayat ini dalam konteks sebab turun begitu. Jadi maknanya adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Kemudian maknanya secara umum apa? Ini yang saya maksud al-ibrah bi umumi lafzi. La bi khusus sabab. Nah, makna bi umumi lafzinya adalah orang yang terlanjur tidak mau beriman, mereka yang sudah menutup diri, tidak mau mendengarkan wahyu itu, mereka tetap saja kafir begitu. Nah, karena bi umumi lafzi ini, maka yang dibicarakan bukan lagi penduduk Yahudi di Madinah, tetapi siapapun yang terkena khitab ini, termasuk orang-orang Mekah begitu. Seperti Abu Jahal. Kenapa sih mereka Abu Jahal, Abu Lahab itu kan orang-orang dekat Nabi dan tetangga itu. Tetangga Nabi, kemudian dia juga termasuk kerabat begitu, tetapi tetap saja beriman meskipun seringkali mendengar Quran. Alasannya apa? Alasannya banyak. Yang pertama, mereka itu ketika beriman itu gengsi. Tidak mungkinlah saya beriman kepada seorang Muhammad anak kemarin sore gitu ya. Gengsi, manut karo cah cilik gitu. Jadi ini pelajaran yang berharga bagi kita. Anak kecil pun kalau dia orang yang hebat, tidak mengapa kita mengikuti. Karena memang kelebihan yang dimiliki. Nah, karena sifat gengsi inilah kemudian
Abu Jahal dan Abu Lahab itu tetap tidak mau beriman kepada Muhammad yang anak kemarin sore. Kemudian yang kedua, takut kehilangan posisi strata sosial. Gek aku engko lek manut cah kae, aku dadi pengikute, begitu ya. Nah, akhirnya harga diri saya itu di mana gitu. Saya itu orang terhormat loh di Mekah, di Quraisy. Gitu kok saya ikut-ikutan anak kecil. Nah, itu kan gengsi. Yang ketiga, kehilangan ekonomi. Karena apa? Karena ketika dia menjadi seorang tokoh di masyarakat, itu mau tidak mau, bahasa kasarnya, ada upeti yang didapat dari para bawahannya atau masyarakat yang ada di sana. Nah, hal-hal itulah yang menghalangi Abu Jahal, Abu Lahab itu untuk beriman kepada Nabi. Takut kehilangan hal-hal seperti itu. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, Raja Fir'aun itu tahu loh kalau Musa itu benar. Tahu betul. Karena apa? Karena dia kalau iman kepada Musa itu kan gengsinya minta ampun. Musa itu kan anak yang dibesarkan di kerajaan Fir'aun gitu. Anak yang dibesarkan di sana, kemudian ternyata wahyu turun, musuhmu itu adalah bapak angkatmu. Wah, itu kan berat ya. Nabi Musa itu tugas risalahnya berat. Jadi musuhmu itu adalah bapak angkatmu, Fir'aun itu. Nah, maka seorang Fir'aun, raja Mesir, tidak mungkin iman kepada anak yang kemarin sore gengsi, meskipun dia tahu Musa itu adalah orang yang benar. Sehingga pada saat mau mati, Fir'aun itu kan mau mengucapkan, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Begitu. Jadi Fir'aun itu karepe yang jaluk husnul khotimah. Begitu loh. Jadi jangan salah, karena apa? Karena husnul khotimah itu diperoleh dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya dzikir, mungkin saja nanti pada saat sakaratul maut yang diucapkan adalah dzikir itu. Kalau kebiasaannya nggak pernah dzikir, ya berat untuk mengucapkan hal itu. Karena pada saat manusia itu dicabut nyawanya, dia berada di keadaan bawah sadar. Dan keadaan bawah sadar itu yang terucap itu tidak sadar, sesuai dengan kebiasaannya. Begitu. Jadi husnul khotimah itu, muga-muga husnul khotimah, tidak ada usaha yang mendukung sana, ya berat. Gitu. Bahkan Fir'aun pun karepe husnul khotimah, ya dihantem nggak situ, mati dia. Begitu. Itu yang kita maksud bahwa diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, sama saja mereka tetap tidak beriman. Itulah yang dimaksud orang-orang kafir. Maknanya secara konteks adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Kemudian secara umum maknanya adalah siapa saja, bisa Abu Jahal, bisa Abu Lahab, bisa Fir'aun, dan bisa orang yang tidak percaya dengan Quran di masa saat ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah wa lahum adabun adim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Redaksi ini unik dalam pandangan saya karena dia dibuka dengan kalimat isti'aroh ya. Jadi di dalam balaghah itu ada pembahasan isti'aroh. Isti'aroh itu adalah kata pinjaman yang dipakai untuk sesuatu yang bukan asalnya. Begitu. Jadi misalnya ini, kata khotama itu maknanya kunci. Nah, kunci itu kan biasanya digunakan untuk pintu, untuk jendela itu, hal-hal yang konkret. Nah, itu maknanya sebenarnya digunakan untuk hal-hal yang konkret, seperti pintu, jendela, dan sebagainya. Tetapi ini dipakai oleh Al-Quran untuk menjelaskan hati. Hati itu kan tidak ada kuncinya. Misalnya ada orang begini, kunci sukses itu. Sukses itu kan sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang tidak konkret gitu. Nah, maka kata kunci itu maknanya adalah isti'aroh atau sesuatu pinjaman yang asalnya digunakan untuk jendela maupun pintu, digunakan untuk hati, seolah-olah hati itu ada kuncinya gitu, begitu. Jadi itu adalah isti'aroh. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi begini, apakah orang-orang Yahudi Madinah itu tidak mendengarkan Al-Quran? Jawabannya iya. Dia mendengarkan Quran. Tapi mengapa mereka tidak beriman? Lagi-lagi memang Allah mengunci hati mereka. Jadi seolah-olah hati itu seperti pintu yang ada kuncinya dan dikunci sehingga tidak masuk. Begitu.
Wa ala sam'ihim, dan Allah juga mengunci pendengaran mereka. Jane yo krungu gitu. Sebenarnya mereka itu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dijelaskan oleh para sahabat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang turun kepada mereka itu, tetapi mereka itu tetap saja tidak beriman gitu. Allah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi begini. Di sini ada sebuah runtutan yang unik. Yang pertama itu kulub. Kulub itu maknanya hati. Jadi objek pertama keimanan itu adalah di hati ini. Jadi kalau di hati orang itu sudah beriman, maka biasanya mereka akan melafalkan syahadat. Proses hati itu adalah tujuan utama. Masuknya hati bisa meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi itu dari mendengarkan itu. Jadi hatinya juga sudah dikunci, pendengarannya juga sudah dikunci. Seperti orang yang benci kepada orang lain. Bayangkan, diem itu salah, ngomong itu juga salah. Karena apa? Karena kita sudah menutup diri dari orang yang kita benci. Begitu juga Yahudi Madinah. Mau Nabi ngomong A, mau Nabi ngomong B, itu karena mereka sudah tertutup hatinya, mereka tetap saja tidak akan beriman. Wala absorihim gisawah, dan penglihatan mereka ditutup. Ini redaksi yang unik. Jadi khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim itu satu paket. Wa ala absorihim gisawah itu paket yang lain. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu ada tanda waqaf. Nah, itu sebagai salah satu pertanda bahwa ini paketnya berbeda begitu. Allah mengunci hati mereka dan juga pendengaran mereka dan juga menutup penglihatan mereka. Wa ala absorihim gisawah. Jadi absor itu penglihatan mata. Apakah orang-orang Yahudi Madinah tidak melihat Rasulullah? Jawabannya melihat. Apakah orang-orang kafir Mekah itu tidak melihat Rasulullah? Jawabannya melihat. Tetapi karena iri hati, karena tidak setuju dengan Rasul, karena sudah sifat benci yang mendarah daging pada diri mereka, akhirnya apa? Akhirnya Allah menutup mata mereka sebagai isyarat bahwa mereka menolak dakwahnya Rasulullah. Jadi saking halusnya itu, Allah itu redaksinya, Allah mengunci hati, pendengaran, dan penglihatan mereka. Bahasa kasarnya begini. Bahasa kasarnya, dakwah Rasulullah itu hewes-hewes. Bagi orang-orang kafir itu nggak ngefek gitu ya. Karena apa? Karena mereka sudah ditutupi oleh rasa benci. Nah, dakwah yang hewes-hewes tidak ngefek ini dalam bahasa Jawa, saya akan tafsir Kediri ini saya sebutkan di sini itu ada corak lokal wisdom yang tidak ada di tafsir yang lain gitu. Bahasanya orang Jawa itu begini, bahasa orang Jawa. Metu kuping kiwa, mlebu kuping tengen. Jadi yang didakwahkan oleh Nabi itu sebenarnya didengar oleh orang-orang Yahudi Madinah, oleh orang-orang kafir Mekah, tapi yo metu eneh. Artinya apa? Tidak membekas. Itulah yang disebut itulah yang disebut wa ala absorihim gisawah walahum adabun adim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Saya itu seringkali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan begini ya. Kenapa sih orang-orang kafir itu di dalam Al-Qur'an itu dikecam ya, diancam siksa, bahkan balahum adabun adim, lahum itu kan lamnya itu untuk memiliki sesuatu, dan bagi mereka memiliki adab yang pedih begitu, adab yang besar begitu. Jadi kenapa sih orang-orang kafir itu tetap disiksa oleh Allah? Karena dia tidak memiliki password. Untuk masuk surga itu butuh password. Passwordnya adalah mengucapkan syahadah ketika dia masih di dunia. Lah kalau nggak punya password dia nggak bisa masuk. Ya seperti email. Ketika kita ingin masuk email, kalau kita nggak tahu passwordnya kita ya tetap nggak bisa gitu. Loh, terus kenapa mereka masuk neraka? Karena neraka itu tidak butuh password, jadi otomatis gitu ya. Jadi tidak usah diperjuangkan, otomatis itu. Makanya yang diperjuangkan itu adalah surganya Allah. Walahum adzabun adzim. Alhamdulillah ayat 6 dan 7 tentang sifat orang-orang
kafir, baik makna yang secara konteks saat itu maupun makna yang secara umum sudah selesai. Baik, kita lanjutkan kembali ngaji tafsir kita, tafsir Kediri. Kita sampai di ayat ke-8 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Jadi begini, sebelum kita masuk di tafsirnya, ayat 67 itu menjelaskan tentang orang yang betul-betul kafir, baik lahir maupun batin. Begitu. Nah, sekarang di ayat yang ke-8, 9, 10 dan seterusnya ini nanti itu membahas orang yang kafir hatinya, mulutnya saja yang beriman. Nah, ternyata ada loh orang kayak gitu. Jadi dalam kehidupan sekarang itu jangan heran kalau ada orang yang benci lahir batin, ketemu raglem nyopo, terus lee kanu menengae kayak gitu, itu memang lahir batin benci. Ada juga orang yang senyum-senyum ketika ketemu tetapi hatinya mangkelnya minta ampun. Nah, itu juga begitu. Jadi ayat 67 itu menjelaskan orang yang lahir batin itu memang benci kepada Rasulullah. Nah, di ayat yang ke-8 sampai seterusnya ini nanti adalah orang yang bencinya itu hanya di hati. Secara lisan itu nggak masalah begitu. Nah, orang yang seperti itu disebut dengan orang munafik. Nah, kemarin saya sudah mengantarkan di dalam pembahasan pembukaan surah Al-Baqarah ini, di Al-Baqarah itu turun di Madinah dan menggambarkan karakter orang-orang beriman, orang-orang munafik, orang-orang kafir begitu. Orang beriman itu Muhajirin dan Ansor. Orang munafik itu orang yang berpura-pura iman karena dia tidak kuat ketika ingin melakukan perlawanan, sehingga pura-pura iman biar tidak dianggap memusuhi Nabi begitu. Dan orang yang betul-betul kafir seperti Yahudi yang kita jelaskan baru saja di ayat yang ke-6 dan ke-7. Nah, di ayat 8 ini barulah masuk orang-orang yang secara fisik itu plengah-plengeh begitu ya karo Nabi, senyum ketika ketemu, tetapi sebenarnya hatinya itu tidak suka dan mereka cenderung kafir. Wa minan nasi, redaksinya Al-Quran itu dibuka begini, wa minan nasi, dan sebagian manusia. Karena apa? Karena khitab ini ditujukan kepada orang seluruh dunia, bukan hanya umat Yahudi, bukan hanya umat Nasrani, bukan hanya penduduk Madinah, penduduk Mekah, tetapi untuk semua umat manusia. Karena redaksi Qur'annya wa minan nasi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan sebagian manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Begitu. Jadi apakah hari ini ada? Apakah dalam konteks kita masa sekarang ini ada orang yang begitu? Di mulut beriman kepada Allah, tetapi hatinya tidak beriman, hatinya kafir. Jawabannya ada. Ada seorang orientalis, saya tidak menyebutkan namanya meskipun sudah wafat. Dia Itharul Islam, menampakkan dirinya Islam. Dia bahkan haji ke Mekah. Karena kalau haji itu kalau tidak orang Islam kan tidak bisa masuk kawasan haji itu, karena itu kawasan steril begitu. Jadi dia harus menampakkan diri sebagai muslim, kalaupun toh diminta syahadah, ia bisa melafalkan syahadah. Tapi ternyata di penghujung hayat dia itu minta dimakamkan secara Kristiani. Nah, itu kan orang yang secara fisik itu koyoke Islam, tapi aslinya atine tidak Islam. Nah, tipikal itu juga disinggung oleh Al-Quran. Al-Quran memilih wa minan nasi, dan sebagian manusia begitu. Karena memang hari ini orang-orang yang seperti itu ada, bukan hanya pada masa Nabi saja. Mayaqulu amanna billah, orang yang beriman kepada Allah, artinya apa? Iman mereka hanya di bibir saja. Ini sebuah peringatan bagi kita bahwasannya kalau Islam itu Islamlah secara total. Udkhuluha fisilmi kafah gitu. Masuklah Islam secara totalitas, jangan setengah-setengah begitu. Itu sebagai tamparan kepada orang-orang munafik di Madinah bahwa mereka itu beriman kepada Allah hanya di
mulut saja. Wabil akhirati wa ma hum bimu'minin, dan juga beriman kepada akhirat padahal mereka itu sesungguhnya tidak beriman. Nah, itu kan repot ya menghadapi orang kayak gini. Mesisan barisannya itu di barisan lawan, itu kan nyikapinya genah. Nah, ini di barisan kita menyatakan iman tetapi dia tidak mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi. Diperintah sholat nggak mau, diperintah zakat nggak mau, diperintah jihad juga nggak berangkat. Ini kan merepotkan orang yang seperti ini. Nah, kenapa Quran wa minan nasi gitu? Kenapa tidak wa minal munafikin atau apa begitu ya redaksinya? Kenapa tidak diganti yang lain? Karena begini, hari ini pun orang-orang yang seperti dibacakan Al-Quran itu ada. Ketok yo kelompok dhewe, ketok yo bolo dhewe, tapi dia merongrong dari belakang. Lah itu sebagai kritik sosial. Karena apa? Qur'annya menyebutkan wa minan nasi, yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Tetapi dalam konteks ayat itu turun, ayat ini turun di Madinah dan sasarannya adalah orang-orang munafik di Madinah. Mereka adalah orang-orang yang berada di belakang barisan Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang calon raja yang akan dilantik di Madinah, tetapi gagal gara-gara Rasulullah hijrah. Kemudian penduduk Madinah berbondong-bondong mendukung Rasulullah menjadi seorang raja. Nah, kan sakit hati dia. Sakit hati sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, apapun yang diperintahkan itu selalu ditolak oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan jajarannya orang-orang yang kecewa ini. Nah, inilah sikap mereka. Mereka mengatakan iman kepada Allah, mengatakan iman kepada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Wabil akhirati wa mahum bimu'minin. Nah, posisi Abdullah bin Ubay bin Salul dan rekan-rekannya itu bisa digantikan oleh orang-orang yang karakternya sama. Di dalam satu komunitas, ketok eyo bolone, tetapi dia merongrong. Nah, itulah tipikal orang-orang yang dibicarakan oleh Al-Quran itu, khususnya dalam konteks iman begitu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Ini yang saya bilang ini pelengah-pelengah ya. Jadi ketika ketemu Rasulullah mereka senyum, ketemu sahabat mereka senyum. Jadi menebarkan senyum, tetapi di hatinya mangkel. Di hatinya tidak beriman. Mereka kalau tidak melafalkan syahadat, khawatir dibunuh. Mereka kalau tidak senyum-senyum, khawatir dimusuhi oleh orang-orang beriman. Sehingga sifat senyum inilah senyum tipuan yang disebut oleh Al-Quran itu. Mereka ingin menipu Allah dengan senyuman itu. Begitu, ingin menunjukkan sebagai saya adalah bagian dari kalian karena saya melafalkan syahadat begitu. Nah, itu adalah tipuan orang-orang musyrik, orang-orang munafik Madinah yang ingin menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Sesungguhnya begini, amal perbuatan apapun itu kembalinya akan kembali kepada dirinya masing-masing. Termasuk senyum kepada Nabi, senyum kepada para sahabat, padahal hatinya ingkar. Ini yang di kemudian hari terbukti pada peristiwa Ahzab, terbukti orang-orang munafik itu menyusun kekuatan dengan menggerakkan orang dari luar Madinah supaya mengepung Madinah. Nah, kemudian orang inilah yang nantinya diberi hukuman, baik itu Yahudi maupun orang-orang munafik yang ada di Madinah. Jadi waktu yang akan membuktikan bahwa senyum-senyum mereka itu ternyata senyuman palsu di balik sakit hati yang ada di dalamnya, begitu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tetapi hal itu tidak mereka sadari. Apa yang tidak mereka sadari? Seolah-olah mereka itu selamat dengan senyum ramahnya mereka di hadapan Nabi, di hadapan sahabat. Kemudian itu bisa mengelabui, bahasa kasarnya begitu. Tetapi nanti sejarah akan membuktikan bahwa ternyata kalau berangkat perang mereka nggak mau berangkat. Ternyata kalau disuruh sedekah mereka tidak mau. Itu nanti terbukti, orangnya lama-kelamaan itu tersaring. Dan pada saat pecahnya perang, posisi mereka semakin jelas. Begitu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di dalam
ayat yukhadi'unallah itu ada isti'arah tamsiliyah. Isti'arah itu kata pinjaman atau kalimat pinjaman. Kalau ditambahi tamsiliyah itu pinjaman tamsil, pinjaman perumpamaan. Jadi begini, penukaran posisi dengan perumpamaan. Jadi dalam hal ini Allah menyerupakan sikap orang-orang munafik terhadap Tuhan dalam menampilkan iman dan menyembunyikan kekafirannya. Itu diserupakan oleh rakyat yang ingin menipu rajanya. Kan kalau raja itu berpolitik menyembunyikan sesuatu itu kan sulit ya, ditebak itu sulit. Kita membaca politiknya petinggi itu kan sulit. Tetapi kalau petinggi itu membaca sosiopolitik atau keadaannya orang-orang di bawah itu kan lebih mudah. Nah, inginnya rakyat itu ngapusi presiden begitu, inginnya. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka dusta. Nah, fi qulubihim, di hati mereka, mereka yang dimaksud itu siapa? Itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa ayat ini membicarakan orang-orang munafik di Madinah. Hati mereka yang dimaksud adalah hati orang-orang munafik Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, Mu'tab bin Qushair, dan Jad bin Qais, dan para orang-orang yang ada di belakang mereka. Itulah yang dimaksud mereka ini. Nah, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka penyakit. Penyakit yang dimaksud itu bukanlah penyakit fisik, bukan penyakit empiris ya, fisik yang empiris, tetapi ini adalah penyakit hati tentang dendamnya mereka kepada Rasulullah, sehingga apapun yang diperintahkan itu menjadi tidak dilaksanakan oleh orang-orang munafik Yahudi, orang-orang munafik di Madinah. Maksud ayat ini adalah kinayah bagi orang-orang munafik. Mereka seakan-akan beriman namun hatinya tidak beriman. Kondisi inilah yang disebut penyakit. Jadi mereka mengatakan beriman, mereka mengatakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, tetapi tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diinstruksikan oleh Nabi. Itulah sebenarnya indikasi bahwa imannya palsu. Ketoke ho'oh, ketoke iyo, ngomongnya ho'oh, ngomongnya iyo, tapi nggak dilakoni, kan begitu ya intinya. Nah, itulah iman yang palsu. Ternyata iman itu bisa dibuktikan dari kesamaan antara yang dibicarakan dengan yang dilakukan. Kalau kita itu ternyata hanya di bibir saja tidak bisa melaksanakan, itulah tipikal orang munafik yang hari ini bisa kita temui begitu. Fazadahumullahu marada, lalu Allah menambahkan penyakitnya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu bencinya kepada Rasulullah itu makin bertumpuk-tumpuk. Yang ditambahkan bencinya oleh Allah itu begitu. Jadi begini, rumusnya orang yang benci itu sesungguhnya semakin memperparah dirinya sendiri. Benci itu kan merugikan sendiri sebenarnya. Jadi orang yang benci kepada saudara yang bisa sukses itu kan sesungguhnya menyiksa dirinya sendiri. Orang yang sukses itu enggak tersiksa dia. Dia sudah berjalan dengan sendirinya. Orang yang memikirkan enaknya orang lain itu sebenarnya dia membuat diri mereka itu sengsara. Nah, kebencian Abdullah bin Ubay bin Salul dan para rekan-rekannya karena Rasulullah itu sukses di Madinah, itulah yang menjadikan di hati mereka itu bertambah benci. Fazadahumullahu marada, Allah menambahkan kebencian. Walahum adabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Nah, siksa yang pedih ini bisa saya potret melalui dua kacamata ya. Yang pertama, siksaan pedih itu adalah tekanan batin. Tekanan batin pada saat menjadi orang munafik di negara muslim begitu. Jadi mereka mau ngelawan nggak bisa, mau taat dan tunduk kepada Nabi kok ya bencinya minta ampun. Itulah yang menjadikan mereka semakin tersiksa di dunia ini. Dan kemudian nanti di akhirat Allah lah yang akan meminta pertanggungjawaban. Mereka melafalkan syahadat, mereka beriman, tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari semua apa yang diperintahkan oleh
Nabi. Nah, ini saya garis bawahi begini. Kenapa sih orang-orang yang ingkar kepada kepada seruan Nabi yang menjelaskan tentang siksa akhirat misalnya, itu tetap saja disiksa oleh Allah? Kok Allah itu sadis ya, menyiksa orang yang diciptakan di dunia ini, kemudian menyiksa orang yang diciptakannya sendiri gitu. Nah, ternyata begini, Allah itu hanya ingin membuktikan bahwa ancamannya Nabi yang pernah disampaikan melalui wahyu itu benar. Coba kalau orang kafir itu tidak disiksa, ternyata di akhirat bilang begini, di orang ini apa-apa nih, ternyata aku nggak disiksa, berarti kayak ngapusi begitu. Jadi Allah itu ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu melalui kepercayaannya itu benar-benar nyata. Jadi ketika menyiksa itu, ini loh faktanya, apa yang kamu dustakan itu betul-betul terjadi begitu. Itulah siksa yang ingin dibuktikan Allah, bisa di saat di dunia dengan kekalahan perang atau dengan penderitaan batin, atau juga ditunda sampai nanti pada hari kiamat dengan membuktikan bahwa ancaman yang disampaikan oleh Nabi berupa siksa neraka itu adalah benar adanya. Bima kanu yaktibun, atas apa yang mereka dustakan. Itulah yang saya sampaikan, bahwa sesungguhnya Allah itu hanya ingin membuktikan apa yang mereka dustakan itu benar. Hanya itu sebenarnya. Coba kalau mereka beriman, selesai urusannya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.